Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ardiansyah dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang validasi dan reliabilitas tes dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran oleh dosen pengampu Bu Ika Rizky Meilia SPD MPD. Materi yang saya akan jelaskan ada validitas dan reliabilitas tes. Materi yang pertama ada validitas. Next. Pengertian validitas. Validitas atau keabsahan data merupakan data yang tidak memiliki perbedaan di antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sebenarnya atau sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kesahihan isi atau content validity, ada kesahihan kriteria atau biasa disebut kriteria relate validity, dan ada kesahihan konstruk atau construct validity. Next. Pertama ada kesahihan isi atau content validity. Yang dimaksud dengan validitas isi, derajat di mana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang akan diukur. Untuk mendapatkan validitas isi memerlukan dua aspek penting, yaitu valid isi dan valid samplingnya. Valid isi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan apakah item-item itu menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. Sedangkan validitas sampling pada umumnya berkaitan dengan bagaimana akan baiknya suatu sampel tes mempresentasikan total cakupan isi. Ada dua macam tipe kesahihan, yaitu ada face validity dan logical validity. Face validity yaitu suatu data dikatakan valid apabila pemeriksaan butir-butir tes memberi kesimpulan bahwa tes tersebut mengukur aspek-aspek yang relevan. Sedangkan logical validity itu adalah batasan seksama terhadap kawasan tingkah laku yang diukur dan suatu rancangan logis mencakup bagian-bagian kawasan tingkah laku tersebut. Next. Kedua ada kesahihan kriteria. Ciri-ciri kesahihan kaitannya dengan kriteria terdiri dari yang pertama ada kesahihan prediksi. Kesahihan prediksi ini adalah derajat yang menunjukkan suatu tes dapat memprediksikan tentang bagaimana seseorang akan melakukan suatu prospek tugas atau pekerjaan yang direncanakan. Validitas prediksi suatu tes pada umumnya ditentukan dengan membangun hubungan antara skor tes dan beberapa ukuran keberhasilan dalam situasi tertentu yang digunakan untuk memprediksi keberhasilan. Yang selanjutnya disebut sebagai prediktor. Sedangkan tingkah laku yang hendaknya diprediksi pada umumnya disebut kriteria. Yang kedua ada kesahihan konkurensi. Kesahihan konkurensi ini adalah derajat di mana skor dalam suatu tes dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Tes dengan validasi konkuren biasanya diadministrasikan dalam waktu yang sama atau kriteria valid yang sudah ada. Validitas konkuren ditentukan dengan membangun analisis hubungan atau perbedaan. Metode hubungan pada umumnya dilakukan dengan cara melibatkan antara skor-skor pada tes dengan skor yang telah baku atau kriteria tes yang sudah ada. Next. Yang ketiga ada kesahihan konstruk. Kesahihan konstruk adalah kesahihan yang mempermasalahkan seberapa jauh item-item tersebut mampu mengukur apa yang benar-benar dimaksudkan hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Dalam kesahihan konstruk ini ada teknik-teknik pengukurannya. Yang pertama ada analisis perkembangan umum, yang kedua analisis korelasi antara suatu tes dan tes lainnya. Yang ketiga ada analisis faktor, yang keempat konsistensi internal, yang kelima ada kesahihan konvergen dan diskriminan, dan yang terakhir ada intervensi eksperimental.
Selanjutnya ada rumus koefisien korelasi produk momen. Rumusnya itu R sama dengan N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung per akar kurung besar N buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 kurung besar buka kurung N buka kurung sigma Y pangkat 2 tutup kurung dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 kurung besar. Keterangannya R itu adalah koefisien korelasi, N itu banyaknya data, X itu data X, Y itu data Y. RIT itu koefisien korelasi antara butir soal dengan skor total. Sigma XI itu adalah jumlah kuadrat deviasi skor XI. Sigma XT adalah jumlah kuadrat deviasi skor dari XT. Selanjutnya ada reliabilitas tes. Reliabilitas tes itu adalah alat ukur untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukur dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dengan taraf sesenjangan atau biasa disebut konsistensi, skor yang diperoleh para subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. Next. Cara menentukan indeks keterandalan. Yang pertama ada dengan tes ulang. Tes ulang ini kayak memberikan tes yang serupa sebanyak 2 kali kepada kelompok objek ukur yang sama. Kemudian kedua skor tersebut dikorelasikan. Yang kedua ada dengan cara belah 2, yaitu memberikan tes terhadap sekelompok objek ukur yang sama, butir-butir tes tersebut dibagi 2 bagian yang sebanding. Yang ketiga ada bentuk setara, memberikan 2 bentuk tes yang setara pada objek ukur yang sama dalam waktu yang sama, atau biasa disebut secara berurutan. Yang keempat ada dengan formula Kuder-Richardson, yaitu menghitung koefisien korelasi setiap butir dalam suatu tes dengan butir-butir lainnya, serta dengan skor tes itu secara keseluruhan, skor atau skor total. Next. Macam-macam reliabilitas tes. Yang pertama ada reliabilitas konsistensi tanggapan, yaitu reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut, apakah sudah baik atau konsisten. Dalam artian apabila tes yang dicobakan tersebut dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya. Mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes yaitu yang pertama ada teknik tes retest, ialah pengetesan 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada teknik belah 2, ialah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama. Yang kedua ada teknik ekivalen. Teknik ekivalen itu ialah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 2 tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Next. Yang kedua ada reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu. Koefisien reliabilitas konsistensi gabungan item dapat dihitung dengan menggunakan 3 rumus, yaitu ada rumus Kuder-Richardson, ada rumus koefisien alpha, ada rumus reliabilitas Hiot. Next. Di sini saya menggunakan rumus alfa. Rumus alfa itu ada RII sama dengan K per K dikurang 1 buka kurung 1 kurang sigma XI pangkat 2 per ST pangkat 2 tutup kurung. Keterangannya itu RII, koefisien reliabilitas tes, K itu adalah charge butir, SI
pangkat 2 adalah varian skor butir, dan ST2 pangkat 2 itu adalah varian skor total. Contoh soalnya, next. Di sini ada contoh soal yang diperhitungkan validitas butir dengan menggunakan formula di serial point. Ini soalnya, next. Butir soal yang pertama itu ada R bis I sama dengan XI kurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 6,5 dikurang 6,3 per 1,18 akar 0,8 per 0,2 sama dengan 0,16 per akar 4 sama dengan 0,32. Butir soal yang kedua, R bis sama dengan XI dikurang ST per ST. Akar PI per QI sama dengan 6,85 dikurang 6,3 per 1,18 akar 0,7 per 0,3 sama dengan 0,46 akar 2,3 sama dengan 0,69. Butir soal yang ketiga, RB sama dengan XI kurang ST per ST. Akar PI per QI sama dengan 6,37 dikurang 6,3 per 1,18 akar 0,8 per 0,2 sama dengan 0,2. Butir soal yang keempat, RB sama dengan XI kurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 6,85 dikurang 6,3 per 1,18. Akar 0,8 per 0,2 sama dengan 0,46 akar 4 sama dengan 0,54. Butir soal yang kelima, RB sama dengan XI kurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 6,62 dikurang 6,3 per 1,18 akar 0,8 per 0,2 sama dengan 0,27 akar 4 sama dengan 0,54. Butir soal yang ke-6 ada RB sama dengan XI dikurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 6,6 dikurang 6,3 per 1,18 akar 0,5 per 0,5 sama dengan 0,25. Berarti soal yang ketujuh, RB sama dengan XI dikurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 6,3 per 1,18 akar 0,5 per 0,5 sama dengan min 0,25. Butir soal yang ke-8, RB sama dengan XI dikurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 6,3 per 1,18 akar 0,5 per 0,5 sama dengan min 0,25. Butir soal yang ke-9 ada RB XI per kurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 3,4 dikurang 6,3 per 1,18 akar 0,5 per 0,5 yaitu 0,93. Yang terakhir, butir soal yang ke-10, RB sama dengan XI kurang ST per ST akar PI per QI sama dengan 5,2 dikurang 6,3 per 1,18 akar 0,5 per 0,5 sama dengan min 0,93. Demikian penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas tes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.